walaupun pinggang sakit karena jauh bisa sampai 10 jam. Kemudian dari Palangkaraya ke Bontok kurang lebih 4 jam, Bontok ke Petamian Layang sekitar 2 jam, sampai ke batas Hulu Sungai Utara ya, yang Petamian Layang itu luar biasa Pak. Jadi Kalimantan Tengah yang sekarang ini menduduki wilayah terluas provinsinya setelah Papua dimekarkan, maka Kaltenglah yang paling luas di Indonesia. Alhamdulillah kita menjadi warga dengan wilayah terluas provinsinya di Indonesia. Mudah-mudahan Kota Waringin Raya segera bisa terwujud Pak. Yang terhormat Ketua Apkasindo Kabupaten Kota Waringin Barat beserta seluruh jajaran Dewan Pengarah, Dewan Pakar, Dewan Penasehat. Yang terhormat Ketua Apkasindo Kabupaten Lamandau, yang terhormat Ketua Apkasindo Kabupaten Kota Waringin Timur, dan yang kami banggakan Bapak-bapak, Ibu-ibu Kepala SKPD yang hadir. Yang pertama Kepala Dinas Pertanian Bu Kris, beliau ini menangani dari pertanian dalam arti luas sampai ke perkebunan Pak. Jadi perkebunan tidak berdiri sendiri, tapi di bawah Dinas Pertanian. Karena itu ke depan nanti Apkasindo kami harapkan bisa intensif berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian. Kemudian yang kedua ada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bu Fitri. Yang ketiga ada lagi hadir yang mewakili Kepala Dinas Perintah Operasi UKM. Ini juga nanti mitra kolaboratif Apkasindo Kabupaten Waringin Barat dalam rangka pasca panen Pak. Karena setelah panen dijual biasanya operasi larinya kan. Jadi ini dinas-dinas yang hadir ini yang betul-betul akan nanti bermitra sangat intensif di masa depan. Dan yang kami hormati yang mewakili Kepala Kemenang yang tadi sudah membacakan doa untuk kita bersama, serta bapak-bapak dari korporasi yang hadir. Terima kasih atas kehadirannya, dan ini bentuk dukungan Pak dari asosiasi korporasi yang ada di Kota Waringin Barat terhadap Apkasindo. Mudah-mudahan ke depan lebih mesra hubungannya, bekerja secara mutualistis, saling menguntungkan, tidak ada yang merasa lebih saling menguntungkan, tidak ada yang merasa lebih di atas, dan tidak ada yang mencengkram seperti Bapak bilang tadi Pak. Mudah-mudahan di Bapak terjadi Pak. Itu harapan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para undangan hadirin sekalian yang berbahagia, mohon maaf sewianya Bapak PJ Bupati yang berdiri di sini pada hari ini. Namun karena pada saat jam yang sama agenda sudah tersusun, beliau harus melepas jamaah haji Pak yang akan berangkat menunaikan haji pada tanggal 2 Juni lusa, jemaah haji tahun 2023 dan atau 1444 Hijriah. Sehingga beliau mohon maaf sekali lagi menyampaikan salam untuk Apkasindo semuanya, karena beliau tidak bisa langsung hadir pada kesempatan hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, atas nama pemerintah daerah kami menyampaikan ucapan selamat kepada Apkasindo Kabupaten Kota Waringin Barat yang hari ini telah dilantik dan dikukuhkan secara resmi oleh Bapak Ketua Umum Apkasindo Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Apa yang menjadi harapan dari Bapak Ketua Umum DPW Apkasindo Provinsi Kalimantan Tengah tadi, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan komitmen, kekompakan dan kebersamaan oleh Apkasindo Kabupaten Kota Waringin Barat sesuai dengan janji yang telah diucapkan pada waktu pelantikan dan pengukuhan tadi. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum DPW Apkasindo Provinsi Kalimantan Tengah yang berkenan hadir ke Kota Waringin Barat untuk melaksanakan pelantikan dan pengukuhan Apkasindo DPD Kabupaten Kota Waringin Barat. Harapan kami adalah dengan berdirinya secara resmi Apkasindo di Kabupaten Kota Waringin Barat, maka para petani kelapa sawit yang lebih separuh penduduk Kota Waringin Barat
bekerja di bidang sawit ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kita menyadari beberapa masalah yang dihadapi di bidang perkebunan kelapa sawit. Di antaranya adalah fluktuasi harga yang kadang-kadang tinggi, senyum-senyum petani kelapa sawit, tapi kadang-kadang anjlok sampai-sampai ditegur pun tidak ditegur pun kadang-kadang tidak terobek Pak, karena meremot. Karena katanya lebih mahal biaya operasinya dibandingkan hasil yang mereka dapatkan. Iya, mungkin harapannya yang hari ini kan telah dikukuhkan satu pelantikan yang mana merupakan salah satu DPD Kota Waringin Barat telah berdiri. Nah, mungkin sebagai ketua umum, bagaimana langkah-langkah ke depannya, Pak? Ya, pertama kami sangat berharap agar hadirnya DPD Apkasindo di Kota Waringin Barat ini dapat membuat dorongan kepada masyarakat kita petani. Kita ketahui petani sawit ini akhir-akhir ini banyak masalah, seperti disampaikan oleh Pak Bupati. Ada masalah lahan, ada masalah harga, ada juga masalah bahan-bahan untuk pengembangan sawit, terutama dalam bibit. Hadirnya DPD ini nanti kami sangat berharap agar mereka dapat untuk mengorganisasi seluruhnya, sehingga ke depan lahan-lahan para petani yang masih berada dalam kawasan ini akan bisa hidup. Lalu pemakaian bibit yang selama ini tidak tepat, ini juga nanti akan bisa diseleksi. Demikian juga dengan harga yang kadang-kadang sangat merosot, Tidak stabil ya? tidak stabil. Ini diharapkan, inilah harapan kami kepada DPD yang sudah berdiri di Kota Lampung. Dengan demikian DPD ini kami minta sangat untuk aktif kepada pemerintah daerah, terutama Dinas Pertanian, Disub Perkebunan. Itu harapan kami. Demikian mungkin harapan-harapannya. Sedikit Bang, gambarannya Bang, yang saat ini masalah perkebunan identiknya dengan lahan Bang, yang mana ketidaktahuan masyarakat dalam satu untuk membuka perkebunan, di saat mereka sudah panen ternyata itu di lahan hutan produksi. Nah, langkah-langkah apa yang bisa diambil sikap ini Bang? Nah ini, jadi pertama nanti kami minta kepada DPD, inilah sebenarnya yang harus kita dukung. Karena masyarakat yang memperoleh lahan dengan membeli dari masyarakat setempat, setelah dikelola dinyatakan itu kawasan-kawasan terlarang. Ada beberapa langkah yang bisa kami laksanakan. Pertama, pemetaan dan nanti mungkin membuat statusnya lahan itu. Dan kami nanti akan mengkonsultasikan kepada DPD agar beberapa kawasan lahan yang selama ini bermasalah itu kita tambah, agar kita ajukan ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Lingkungan kita. Di beberapa tempat sudah kita laksanakan kemarin dan mudah-mudahan berhasil. Nah, di Kobar saya minta ketua bisa melaksanakan itu khususnya kepada lahan-lahan mana terpilih dalam pengukuhan pada hari ini. Programnya bagaimana nanti ke depan? Ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan tadi dan bersangkutan, bahwa kita nanti berkonsolidasi terhadap pengurus dulu. Terus akan mengibarkan bendera Apkasindo ke seluruh kecamatan, yaitu dengan membentuk DPU di setiap kecamatan, sehingga jarak kita dengan masyarakat petani itu tidak terlalu jauh, yang dijembatani oleh DPU kita nantinya. Jadi mengenai seperti yang dikatakan Bapak PJ Bupati tadi, ya, yang menjadi masalah besar bagi kita petani adalah terjebaknya kita di dalam kawasan hutan. Ini memang polemik, dan inilah yang akan menjadi tujuan utama kita nanti, bagaimana supaya kawan-kawan petani-petani ini tidak merasa dia khawatir ya terhadap apa yang dia lakukan dalam pertanian sawit. Inilah yang akan kita sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat untuk bisa
sawit yang sudah tertanam di kawasan itu bisa diatasi, dicarikan solusi supaya dipulihkan. Jadi berarti DPD khusus Kota Waringin Barat berupaya untuk pelepasan kawasannya ya, untuk demi masyarakat petani gitu. Oke. Di masyarakat petani. Oke, makasih Bang. Terima kasih. Thank you Bang. Terkait dengan adanya asosiasi pada hari ini, mungkin selaku Kepala Dinas Perkebunan bagaimana? Kami selaku Kepala Dinas Pertanian yang dijalankan oleh memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas pelantikan dan pengukuhan untuk DPD Perias Waringin Barat. ya, Waringin Barat, Kasindo Waringin Barat. Dengan adanya pembentukan ini untuk pembinaan petani pekebun swadaya lebih akan intens lagi. Jadi kami mengharapkan dari pihak yang sudah ketua yang sudah dilantik juga sering-sering koordinasi dengan kami. Terima kasih Bu. Terkait dengan adanya hari pengukuhan ini, bagaimana langkah-langkah ke depannya? Saya kira saya selaku anggota Dewan Pakar Apkasindo Pusat menyambut gembira ya bahwa DPD untuk Kabupaten Kota Waringin Barat Apkasindo terbentuk. Ini sebuah gerakan moral yang baik untuk membangun masyarakat kita khususnya petani sawit. Satu hal yang perlu saya ingatkan bahwa sarana produksi sudah mulai naik, sementara pasar mulai sempit karena Eropa bending, terus India juga sudah panen 845.000 hektar. Ini perlu diantisipasi dengan cara menekan harga pokok produksi. Salah satu solusinya harus inovatif, integratif. Selain sawit di bawahnya harus ternak sapi. Saya kira itu. Terima kasih. Jadi ada perimbangan gitu ya untuk memotivasi harus menekan perkebunan. harga pokok produksi karena memang itu solusi konkret yang inovatif. Gitu aja. Oke, siap. Terima Bang. kasih. Dengan adanya hari pengukuhan. Pengukuhan ini, jadi topiknya kan petani Pak, jadi Iya. mungkin dengan adanya asosiasi ini banyak harapan lah yang nanti bisa berguna bermanfaat untuk petani. Jadi kami dari selaku petani juga, saya bukan pengusaha tidak punya pabrik Pak ya, petani juga harapannya besar kami bergantung di tangan asosiasi ini, termasuk kayak distributor pupuk, harga yang bisa stabil dan keamanan masalah legalitas lahan kami, itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan Pak. Jadi ini merasa terbantu dengan adanya DPD ini ya. Jadi membuka lembaran baru ya, yang mana masyarakat tadi terkapling dengan perizinan, dengan lahan yang mana dikira hutan HP ya. Ini satu kesempatan, peluang besar gitu ya. Betul, karena inilah salah satu wadah yang ada menurut kami kan, yang bisa menampung aspirasi kami Pak. Jadi Oke. itu yang mungkin Siap, bisa sampaikan. makasih Bang. Makasih Sukses Bang. Asosiasi pada hari ini, bagaimana langkah-langkahnya? Dengan terbentuknya asosiasi sekarang ini, kita berharap bahwa ada yang menjembatani terkait keluhan-keluhan dari para petani, yang khususnya untuk kemajuan para petani, karena yang sekarang ini kan dikeluhkan oleh para petani itu pertama pupuk, Oke, siap. ya, Sukses bahan Bang. racun, Ya. yang